Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Tetap sehat kan? Tetap kuat, tetap beriman bahwa Kristus menolong kita. Sampai hari ini kita ada demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini mencatat berbagai hal yang dinyatakan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Seluruh kitab Imamat mencatat hal-hal itu. Apa yang dimaksud hal-hal itu? Berkaitan dengan aturan yang harus dilakukan oleh umat Israel dalam rangka menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah pada bagian awal surat ini, hal pertama terkait dengan kekudusan justru dimulai dari persembahan. Bukan dari cuci tangan supaya bersih. Bukan dari upaya memakai baju yang baru atau rumah yang harus selalu disapu bersih. Kekudusan juga tidak tentang bersihnya seseorang dari catatan kriminal. Kudusnya seseorang karena menjadi pejabat di gereja, atau karena yang bersangkutan menjadi pribadi yang rajin menghadiri sebuah persekutuan, atau sejumlah hal-hal lainnya yang bisa kita golongkan sebagai hidup yang kudus, hidup yang bersih. Pada catatan firman Tuhan hari ini, kekudusan justru pertama kali berkaitan soal persembahan. Bagaimana bisa? Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama saya ajak kita untuk melihat makna dari persembahan. Dalam bahasa Ibrani, kata persembahan dikenal dengan istilah korban, yang berarti menghampiri. Dengan membawa sesuatu, seseorang datang mendekat, seseorang datang menghampiri Allah. Nah, yang dibawa itulah yang kemudian diatur dalam bacaan kita di hari ini. Berangkat dari maknanya Bapak Ibu, pertama-tama persembahan bukanlah soal apa yang dibawa, tetapi tentang si pembawa. Ini tentang keinginannya, ini tentang kerinduannya untuk datang menghampiri, mendekat, serta menjumpai Allah. Butuh niat, butuh sebuah kesadaran dan dorongan yang besar yang datang dari dalam diri seseorang bahwa ia membutuhkan Allah. Yang membutuhkan kedekatan dengan Allah. Bahwa di dalamnya ada ketergantungan, ada keterikatan, ada keterhubungan antara dirinya dengan Allah. Hidupnya tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dijauhkan dari Allah. Saudara-saudaraku, dalam konsep penciptaan, kita bisa mengerti hubungan yang begitu erat antara si pencipta dan ciptaannya. Antara Allah dan manusia yang diciptakan. Keberadaan ciptaan akan selalu terkait dengan sang pencipta. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang dimiliki, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaan itu datang dari sang pencipta. Yang kedua, Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat bahwa dalam bacaan kita saat ini Allah kemudian mengatur tentang hal-hal apa saja yang harusnya dilakukan umat ketika menghampiri Allah. Saya catat dua hal bagian bacaan ini. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 2 dan ayat yang ketiga bacaan kita. Membawa ternak sebagai korban bakaran. Allah mengatur ternak yang dibawa itu dua. Kalau bukan lembu sapi, dalam bacaan kita, yang lainnya adalah kambing domba. Dengan jenis kelamin jantan dan tanpa cacat. Dalam kehidupan masyarakat Israel kuno, Bapak Ibu, kedua jenis ternak ini merupakan hewan peliharaan. Apa artinya? Ada dua hal saya catat. Yang pertama, bahwa dalam tindakan menghampiri Allah, umat tidak datang dengan tangan kosong. Allah mengatur. Ada ternak yang harus dibawa. Bahwa tiap kerinduan ini harus berwujud dalam tindakan yang nyata. Bukan cuma keinginan, bukan cuma kerinduan semata, bukan cuma niat, tapi ada wujud. Wujudnya apa? Datang, bawa ternak. Hal yang kedua yang kita mau lihat, ternak sebagai hewan peliharaan mereka sehari-hari. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa
Tindakan nyata itu apa? Karya atau hasil yang datang dari usaha umat sendiri. Tindakan nyata ini lahir dari apa? Kerja dan karya nyata kehidupan umat sendiri. Itu catatan yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Catatan lainnya kita lihat pada sisa ayat bacaan kita. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Apa itu? Membakar habis ternak sebagai korban bakaran. Perhatikan ritualnya Bapak Ibu. Umat yang membawa korban bakaran kemudian meletakkan tangan mereka di atas ternak bawaannya itu. Setelah itu barulah ternak tersebut dibakar habis oleh imam yang bertugas. Ada beberapa ketentuan pemotongannya atau pengaturan letak penempatan bagian-bagian tubuh ternak itu. Dari ritual ini apa yang mau kita lihat? Hal ini hendak menunjukkan kepada kita penyatuan diri umat dengan binatang yang mewakilinya, meletakkan tangan di atas ternak sebagai korban bakaran. Lagi-lagi, ini bukan soal apa yang dibawa, tetapi soal si pembawa. Meletakkan tangan memperlihatkan bukan soal ternaknya, tapi siapa yang membawa ternak. Hal yang kedua, Bapak Ibu, apalagi ketika ternak bawaannya dibakar habis, tidak bersisa. Ini mau memberikan penegasan bahwa persembahan sebagai pemberian ini, ternak yang dibakar habis ini, pemberian sebagai persembahan melalui karya hasil usaha, ini mau diberikan secara utuh kepada Tuhan. Tidak ada pembagian, bagian ini saya punya, bagian itu buat Tuhan. Setengah bagian dikasih sini, setengah bagian dikasih situ. Apa yang untuk Tuhan, kasih buat Tuhan. Utuh, tidak bersisa. Ayat 9 menegaskan kepada kita bagian akhir. Dengannya, hati Allah disenangkan. Bapak Ibu Saudaraku, lalu sekarang bagaimana kita mau mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Saya buat beberapa catatan. Catatan pertama, ingat, persembahan pertama-tama adalah soal kerinduan kita untuk datang kepada Allah. Itu dulu. Itu dulu. Ini bukan soal besar dan kecilnya rupiah yang menggelinding masuk dalam kantong-kantong kolekta kita. Ini bukan soal berpindahnya saldo kita ke saldo gereja, bukan. Ini bukan soal berapa banyak yang dibawa Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi ini soal kita, soal dirinya kita. Apakah dengan membawa sesuatu kepada Tuhan sebagai persembahan, diri kita juga lalu kemudian menjadi dekat dengan Allah? Atau sebaliknya, apa yang kita bawa, yang kita sebut persembahan itu hanya menjadi sebuah topeng. Bahkan kadang-kadang menjadi pengganti kehadiran kita di hadirat Allah yang Maha Kudus. Bukan ternak yang sedang mendekat kepada Allah, tetapi sang pembawa ternaklah yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternak itu wujudnya. Begitu. Saya jadi ingat lagu zaman sekolah minggu dulu, zaman anak-anak. Ada kan lagu itu, siapa yang dicari, apa yang dicari orang, uang. Lalu pada bagian lain disebutkan, siapa yang dicari Tuhan saya. Menggelitik. Di saat Allah sibuk mencari kita, di saat yang sama kita sibuk cari yang lain. Kita menggantikan posisi Allah dengan hal-hal yang lain yang lebih duniawi. Yang kita pikir itu jadi kebutuhan kita. Yang kita pikir itu jadi fokus utama dalam kehidupan kita. Padahal Allah menjadikan kita pada posisi dan urutan yang paling prioritas dalam karya selamatnya. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir cukup nih kita pergi ibadah. Yang penting sudah setor itu kolekte. Sekali seminggu aman lah. Malah kadang-kadang ada juga orang yang lalu kemudian berpikir kolekte itu sebagai absen. Tanda hadir. Oh, tanda orang ini masih aktif berjemaat. Karena apa? Masuk tahu persepuluhannya. Ada tahu kolektenya.
Kadang-kadang juga dalam kehidupan kita sebagai pelayan gitu, kita sudah lewati masa-masa susun-susun program. Kadang-kadang kolektor persembahan itu jadi apa? Jadi bukti kalau kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan ibadah terlaksana. Apa buktinya? Ada kolektenya. Pada akhirnya persembahan hanya jadi apa? Sebatas kepentingan laporan. Padahal belum tentu kita, pelaku pemberi persembahan itu, punya hidup yang dekat dengan Allah. Apa yang kita beri, hati-hati, belum tentu itu yang lalu kemudian menandakan, itu lalu kemudian yang memperlihatkan, itu lalu kemudian yang membuktikan bahwa kita hidup dekat dengan Allah. Yang kedua, catatan penting untuk kita pahami, membawa ternak di hadapan Allah memang menjadi wujud usaha umat menjumpai Allah. Tapi lihat Bapak Ibu, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Ternak peliharaan yang dimaksudkan Allah dalam bacaan kita adalah tanda kehidupan umat yang bekerja aktif dan produktif. Ya toh, itu kan ternak peliharaan mereka. Yang mereka jaga, mereka rawat, mereka pelihara. Dengan ternak itu terlihat bahwa mereka bekerja dengan giat. Bapak Ibu Saudara-saudara, penebusan Allah di dalam Kristus menempatkan saya dan saudara dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Tapi status dekat dengan Allah ini juga harusnya nampak dalam kehidupan kita yang tetap aktif bekerja, bergiat layan, menghasilkan karya dengan kualitas terbaik. Tidak cukup hanya disebut kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Allah, yang menandakan bahwa hubungan kita dekat. Tidak. Ada hal yang harusnya nampak dalam kehidupan kita. Kerja karya aktif yang produktif. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saat ini karena pandemi COVID-19, ruang gerak kita dibatasi. Tapi bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak berdaya. Termasuk kita gereja tuh, orang-orang percaya. Saat pintu-pintu gereja ditutup, hampir semua kegiatan rutin kita tidak dilaksanakan. Ini bukan berarti bahwa persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita terhenti. Tuhan tidak ingin umat yang telah dibuat dekat dengannya justru menjadi jauh karena virus corona. Sebaliknya Bapak Ibu, virus ini harusnya semakin memacu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam karya-karya yang nyata. Sebelumnya cuma tahu duduk-duduk di rumah pesan makanan lewat GoFood. Pamalas bikin ini, pamalas bikin itu. Kenapa? Karena ada orang lain yang baking. Harap gampang, harap jadi. Kan keterusan cuma jemaat biar dia yang kerjakan, dia yang pelayan. Sekarang berubah. Semua mama-mama di dapur sudah jadi master chef. Orang yang terbiasa dibantu sekarang mandiri dengan kerja sendiri. Saya tidak pernah tahu bikin donat. Yela paling suka makan donat. Kalau mau makan donat, dia beli di Jeko. Sekarang saya sudah bisa bikin donat, tapi belum buka pemesanan. Masih amatir, tapi paling tidak berkarya, bekerja, proaktif. Bapak Ibu, gereja pun hari ini menjadi lebih aktif, bahkan kreatif dalam pelayanan dan persekutuannya. Lihat saja, jemaat semakin banyak terlibat dalam pelayanan, di ibadah keluarga, di ibadah minggu, di kota, sampai di pos-pos pelayanan. Ada bapak rumah tangga jadi pelayan firman, ibu rumah tangga jadi liturgos, nanti besok hari bertukar, ibu jadi pelayan firman, bapak jadi liturgos, bertukar. Begitu juga anak-anak juga tidak ketinggalan. Semua terlibat, padahal dulu biasanya cuma duduk tenang. Kalau bukan jadi majelis sudah. Kadang-kadang jadi majelis juga cuma duduk-duduk saja tuh. Apalagi kerja-kerja nyata menjadi program utama gereja.
Dulu kegiatan kita lebih pada hal-hal ibadah, bersekutu. Semuanya terbatasi tembok gereja kita, tembok persekutuan kita. Sekarang kita ibadah mungkin seminggu cuma 2 kali. Ibadah Rabu, keluarga, ibadah Minggu. Selebihnya kita beribadah aktual dalam kerja nyata. Kita keluar dari tembok persekutuan kita. Kita terbuka dalam giat kemanusiaan. GPIB melalui Satgas Covid-nya, Bapak Ibu tidak hanya menyediakan bantuan sembako untuk warga gereja kita saja. Tapi apa? Mereka juga menyediakan APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis di berbagai rumah sakit. Hal yang mungkin dulu jarang, bahkan mungkin tidak pernah terfikir dalam program pelayanan kita. Sekarang dikerjakan. Sekecil dan sesederhana apapun di kondisi kita saat ini, kita diajak. Firman Tuhan mengingatkan untuk kita tidak berhenti berkarya. Kita mungkin terbatas, bahkan kita mungkin kesulitan, kita mungkin kurang, kita mungkin menderita. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi orang percaya untuk berhenti berkarya, berhenti bekerja. Dalam keterbatasanmu, Tuhan mau pakai kau dalam karya nyata. Ini yang keren dari situasi kita di hari ini. Gereja harus tetap melaksanakan panggilannya. Saya dan saudara harus tetap hadir untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Catatan yang ketiga, menjadi bagian penutup khotbah di hari ini. Saya tertarik melihat bagian ternak yang terbakar habis tidak bersisa bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengannya kita diingatkan bahwa persembahan kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan apa? Dalam kondisi apa? Ketika dalam kerja, karya, layan, dan perjuangan yang kita hasilkan, kita berikan utuh kepada Tuhan. Seperti ternak yang habis terbakar untuk Tuhan. Apa maksudnya? Tidak hanya niat, tidak hanya karya yang terbaik, yang berkualitas, yang kita berikan bagi Tuhan. Namun hasilnya pun itu semua untuk Tuhan. Buat tete manis. Fenomena hari ini, apapun yang dibuat itu diposting. Tapi saya tidak pernah posting donat, malu. Orang berhasil bikin ayam rica, posting. Sebelumnya karena belum pernah bikin ayam rica, atau orang berhasil bikin posting. Orang kerja kemanusiaan sebelumnya belum pernah bikin, turun di jalan bagi-bagi sembako, posting. Semua diposting. Maksudnya apa? Untuk apa? Kita diingatkan. Bagus, itu bagian dari kerja nyata. Kita mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kita mengambil bagian dalam tiap karya-karya yang membantu sesama. Kesaksian-kesaksian kita. Ada teman dengan nada bercanda menuliskan di status Facebooknya, selepas pandemi ini akan ada banyak warga jemaat gereja yang menjadi artis. Ini menggelitik. Lagi-lagi diingatkan, untuk apa semua kerja nyata ini? Komentar masuk, tidak sedikit yang memberikan pujian, tidak sedikit yang mengomentari dengan nada-nada yang membesarkan gitu ya. Diri kita. Ini diingatkan. Untuk apa semua karya nyata ini kita lakukan? Jangan nodai indahnya pelayanan. Jangan nodai indahnya persekutuan dan kesaksian kita dengan ego, kepentingan bagi diri sendiri. Hati-hati, jangan numpang tenar, apalagi sampai mau mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita di hari ini, mari kerjakan itu dengan segenap hati dan dengan segenap kemampuan. Lalu kemudian hasilnya biar jadi pujian syukur bagi Tuhan.
apa yang saudara posting sekalipun, biarlah itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saudara tulis, apa yang saudara buat, apa yang saudara publikasikan, biarkan itu menjadi berkat bagi orang lain, agar orang lain pun merasakan kekuatan Tuhan. Untuk kita, soal upah kita, soal pemenuhan kebutuhan kita, itu Tuhan punya bagian. Jangan curi di bagian yang kita kerjakan untuk Tuhan. Selesai. Selamat berkarya. Lanjutkan kehidupan. Tante Corona masih bergerak, tapi Tuhan tidak berhenti bekerja. Demikian saya dan saudara. Mari tetap berkarya, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih di dalam Kristus, terpuji Engkau dalam seluruh karya kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih karena Kau tetap bekerja untuk kehidupan kami hingga hari ini. Banyak pertolongan yang kami rasakan, banyak kekuatan yang kami terima, banyak teman dan sahabat yang tetap mau berdiri berdampingan dengan kami untuk melewati persoalan-persoalan sulit ini. Bahkan terkadang orang-orang yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kami, Tuhan hadirkan menjadi kekuatan yang datang dari Tuhan untuk kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang memberkati gereja-Mu secara khusus GPIB, terlebih khusus jemaat kami Betania Makassar. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan yang bergulung-gulung datang bagi Ketua Majelis Jemaat kami Bapak Pendeta Yuniar Jauhari, yang dengan kuat kuasa Allah boleh tetap berdiri mendampingi menopang jemaat dalam tiap pelayanan yang dimungkinkan Allah bagi umat Tuhan. Terima kasih, beri sehat dan kuat sukacita senantiasa. Berikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Mampukan ia tetap bekerja sebagai alat-Mu di tengah-tengah berbagai kesulitan karena kondisi-kondisi yang kami alami di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 sampai saat ini. Tak lupa kami berdoa bersama-sama dengan seluruh presbiter, diaken, penatua, bahkan juga rekan-rekan pendeta, pendeta jemaat Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu bersama dengan keluarga, para pendeta lainnya yang turut bekerja memuliakan nama Tuhan
di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Betania dan seluruh rekan sepelayanan Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan Yesus menolong kami dalam kerja layan bersama. Hadir sebagai rekan sekerja Allah, kami tetap saling mendukung di dalam doa. Doa kami untuk tiap pelayan-pelayan Tuhan yang sampai hari ini tetap menopang pelayanan dengan baik. Secara khusus bagi para pelayan Pelkat PA dan Pelkat PT yang tetap mendampingi anak-anak kami dalam ibadah-ibadah di hari Minggu, yang secara kreatif tetap bekerja, berproduksi dalam pelayanan ini untuk menghasilkan pendampingan-pendampingan yang baik untuk anak-anak kami. Allah memberkati mereka. Karyawan kantor majelis jemaat, security, kostor, semua mereka yang walaupun Tuhan dalam keterbatasan, mereka masih mau melayani Engkau lewat tugas-tugas rutin harian. Secara bergantian mereka menangani hal-hal secara administrasi yang kami butuhkan dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, setiap orang warga jemaat-Mu dalam rindu dan sayang untuk bersama dalam persekutuan kami di tiap waktu. Biarlah Bapa dalam kerja layan bersama, dalam persekutuan dan kesaksian yang kami kerjakan dari rumah tangga kami masing-masing, jemaat-Mu diberkati. Berkati mereka yang ada dalam kesulitan, jemaat yang merindukan keselamatan Allah secara nyata. Pakai gereja-Mu dalam berbagai kekuatan dan kemampuan yang Tuhan beri untuk dapat menjangkau saudara-saudara kami dalam kesulitan. Mereka yang dirumahkan, mereka yang harus menerima kenyataan tidak lagi mendapatkan hal-hal yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus menolong, Tuhan yang akan menyediakan tiap kebutuhan. Bantu mereka untuk tetap percaya dalam harap, dalam iman, dan dalam giat karya, giat kerja. Tidak ada pekerjaan yang tidak diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolong mereka dalam setiap usaha para pemerintah, pemimpin bangsa, Presiden Joko Widodo bersama seluruh staf dan bagian-bagian kabinet yang bekerja, menopang, menolong, membantu satu dengan yang lain untuk menangani persoalan secara khusus akibat pandemi COVID-19. Tuhan Yesus menjadikan gereja-Mu sebagai rekan sekerja untuk membantu, menolong, dan menopang dalam tiap usaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kami berdoa untuk TNI Polri bersama dengan para medis, tenaga yang harus selalu siap di garda terdepan untuk mengamankan, untuk menyelesaikan, mengerjakan, mendampingi setiap proses pencegahan pandemi COVID, pencegahan virus corona hingga hari ini. Tuhan Yesus menolong. Mereka lebih sehat, lebih kuat, ekstra kekuatan datang daripada Tuhan. Mampukan juga gereja-Mu untuk tetap dapat membantu, menopang semampu yang kami punya, sebisa yang kami punya Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa. Bapa di dalam Kristus, terlaksananya ibadah hari ini tak terlepas juga dari tangan-tangan kreatif yang Tuhan berkati melalui tenaga multimedia. Terima kasih kemampuan mereka yang membuat kami masih tetap dapat berjumpa dalam persekutuan melalui media-media yang ada. Allah memberkati kemampuan mereka, tetapi juga Allah memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiap orang yang bekerja bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan di dalam kesusahan dan kesulitan. Allah mencukupkan berbagai kebutuhan. Bapa di dalam Kristus, di penghujung doa ini, biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, untuk tidak memadamkan api pengharapan, untuk tetap membuat kami optimis menghadapi kehidupan, bahkan semakin giat dalam kerja dan layan kami. Kami tidak tahu hari depan, itu bukan bagian kami. Tapi di dalam Kristus kami percaya bahwa hari depan kami ada di dalam Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan adalah damai sejahtera. Buat kami hidup dan percaya dan terus bertahan di dalam iman. Agar ada waktu yang Tuhan beri,
Kami boleh berdiri dan menoleh ke belakang untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah Allah dalam Kristus, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.